Ini faktornya. Pak Pendeta ini belajar agama lain yang akhirnya membuat dia memiliki pemikiran, konsep berpikir yang seperti ini. Begitu. Tapi tahu nggak, cara pikir gue ini makin kesini makin makin kesana makin mantap sejak gue ngobrol Kesini apa kesana sih? Tengah dia sini. Masih di tengah. Masih tengah. Nanti kita coba review lagi di akhir acara ya. Makin kesini makin kesana, terutama sejak gue mendengar belajar agama-agama lain. Karena menurut gue itu bisa mengasah, mempertajam, membuat gue makin yakin dengan iman gue. Tapi juga banyak hal yang gue pelajari dan itu memperkaya iman gue. Iya. Jadi ternyata salah satu alasan kenapa dia menjadi bidat, kenapa dia menjadi liberal, kenapa dia menjadi seorang pemikir yang begitu tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan, ternyata karena dia belajar agama-agama lain. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat disayangkan ya. Belajar justru seharusnya adalah kita semakin mengerti kebenaran, kita semakin dikuatkan di dalam kebenaran. Saya mengatakan bahwa saya juga banyak belajar ya tentang agama lain. Bahkan saya mengatakan bahwa satu semester saya belajar tentang Islamologi. Dan saya juga punya beberapa buku-buku tentang agama-agama lain. Ya misalnya belajar tentang saksi Yehova. Ya misalnya ada buku orang-orang saksi Yehova di sini ya. Judulnya adalah apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab. Nah ini adalah punya orang saksi Yehova. Dan saya punya Alkitabnya. Ya, ini. Yaitu kitab suci terjemahan dunia baru. Jadi saya belajar juga tentang saksi Yehova. Misalnya apa lagi? Saya juga punya referensi belajar tentang agama-agama lain. Misalnya adalah agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi saya juga belajar agama-agama lain. Saya juga belajar tentang saudara-saudara kita orang Islam. Ini saya ada bukunya, ya. Studi ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, ini adalah masih ini Islam dan Kristen. Saya juga belajar ini, ya, agama Israel kuno. Dan saya belajar juga tentang agama Yahudi. Agama Yahudi. Dan saya juga belajar tentang Konghucu. Nah, jadi yang artinya bahwa kita semakin belajar, maka iman kita semakin diteguhkan di dalam kebenaran dan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ini malah semakin belajar, semakin liberal dan semakin kehilangan jati diri kekristenan. Jadi teman-teman, ini sesuatu hal yang perlu kita ingat dan juga kita perlu belajar ya dari kisah seorang saudara kita ini. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar dan dia bisa berubah pola pikir dan kembali kepada iman yang sesungguhnya. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.